الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين يا رسول الله. Dan insya Allah kita akan membahas kitab Adabul Mufrad, karya daripada Imam Al-Bukhari. Nah, sementara khusus beliau menulis sebuah kitab namanya Adabul Mufrad, khusus berbicara tentang adab. Kenapa para jamaah kalau mufrad itu artinya secara khusus, spesial. Jadi enggak dicampur-campur. Khusus berbicara tentang adab. Tujuan Rasulullah diutus oleh Allah liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Para jamaah, sebelum kita masuk di dalam kitab Adabul Mufrad ini, maka kita sedikit mendefinisikan apa yang disebut adab. Nah, pertama para jamaah, apa yang disebut dengan adab? Kami mengambil referensi definisi adab ini, kami angkat daripada apa yang disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari. Beliau mendefinisikan yang namanya adab itu isti'malu ma yuhmadu qawlan au fi'lan. Itu definisi adab menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari beliau. Adab itu, kata beliau, isti'malu, menerapkan, ma yuhmadu, apa yang disenangi oleh orang, apa yang dipuja-puji oleh orang lain. Menerapkan sesuatu yang disenangi oleh orang lain, qaulan, baik berupa ucapan, au fi'lan, ataupun perbuatan. Jadi kita terapkan qaul, ucapan-ucapan yang baik, sopan, orang menjadi bahagia, senang, itulah adab. Atau wa fi'lan, kita melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat orang lain merasa yuhmadu, senang dia dengan perbuatan kita. Merasa nyaman dengan perbuatan kita. Merasa nyaman dengan ucapan dan perbuatan kita. Itulah yang disebut dengan adab menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani. Wa qala ba'duhum, bahkan sebagian mereka di kalangan para ulama salafus sholihin menerjemahkan makna daripada adab ini adalah al-akhdu bimakarimil akhlak, yaitu menerapkan akhlak-akhlak yang karim, yang mulia. Ya. Jadi itu yang disebut dengan adab. Ya. Kalau orang merasa nggak nyaman, maka bukan disebut adab. Bahkan dalil yang kita ambil tentang adab ini di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Misalnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum khuluqa." Akmal, makna akmal ini bahasa Arab, artinya paling sempurna. Akmalul mu'minina imanan, orang mukmin yang sempurna imannya. Siapa mereka yang sempurna imannya? Ahsanuhum, ahsan itu paling bagus, adalah orang mukmin yang paling bagus khuluqa, akhlaknya. Ketika orang itu memiliki adab akhlak yang bagus, imannya sempurna. Tapi kalau adabnya, akhlaknya tidak bagus, imannya belum sempurna. Karena Nabi memberikan jaminan bahwa yang akmal, yang paling sempurna imannya adalah umatku yang bagus akhlaknya. Nah, akhlak kita kepada Allah. Boleh kita misalnya sebagai laki-laki, sebagai ikhwan para jamaah, kalau kita sholat, cukup kita tutup aurat kita dari pusat sampai lutut, selesai. Tetapi ketika berbicara tentang bab adab,
tentu tidak memiliki adab kepada Allah. Nah, baik di sini yang sangat bagus ya, yang sangat penting sekali hubungannya adalah adab di dalam menuntut ilmu. Adab kita di dalam menimba ilmu ini kita bagi menjadi 3. Pertama, adab kepada diri kita sendiri. Yang kedua, adab kepada guru. Yang ketiga, adab kepada teman. Jadi 3 adabnya. Adab di dalam menuntut ilmu itu ada 3 yang kita ambil di sini. Pertama, adab ya kepada diri sendiri. Lalu yang kedua, adab kepada guru, dan yang ketiga, adab kepada teman. Pertama, adab kepada diri sendiri. Adab kita kepada diri sendiri, pertama harus ikhlas di dalam menuntut ilmu. Ini adab pada dirinya sendiri. Siapapun yang menuntut ilmu, kalau tujuannya ikhlas lillahi ta'ala, sahalallah. Allah mudahkan langkahnya menuntut ilmu. Allah mudahkan dia kepahaman. Allah mudahkan dia mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah dia dapat. Tapi kalau ada orang menuntut ilmu tujuannya supaya pandai berkalam, pandai bertutur kata, lalu pandai berdebat, nah ini sudah menyimpang dari tujuan. Ikhlas kita mengikuti kajian menimba ilmu. Tujuannya untuk memerangi kejahilan yang ada pada diri kita, supaya kita bisa melaksanakan fungsi kita sebagai khalifah. Nah, karena itulah yang kedua, adab pada diri kita, jangan sombong. Lalu yang ketiga, adab dalam menuntut ilmu kepada diri sendiri, jauhi maksiat. Ya. Karena disebutkan mautul ilmi bil maksiati, matinya ilmu itu dengan maksiat. Kalau bahasanya para jamaah, ilmu itu enggak betah tinggal di otak orang-orang yang suka maksiat. Ya, jauhi udah maksiat itu. Apa namanya yang kedua, singkat para jamaah, adab kepada sahabat, kepada guru. Kita angkat ungkapan sahabat Rasulullah, yaitu Ali radhiyallahu anhu au karramallahu wajhah. Khalifah yang keempat, Ali radhiyallahu anhu au karramallahu wajhah. Apa ungkapan Ali itu? Ana abdu man allamani harfan wahida. Saya mau menjadi abdan budaknya, kata beliau. Orang-orang yang pernah mengajarkan satu huruf. Betapa Ali mengajarkan kepada kita supaya kita memuliakan orang-orang yang pernah memberikan kita ilmunya, mengajarkan kita. Nah, lalu yang terakhir para jamaah, ya, adab kita kepada sahabat teman. Bagaimana adab kita kepada sahabat teman kita? Tentunya memilih orang-orang yang juga ya senang kepada ilmu pengetahuan. Memuliakan teman, ya. Sering berdiskusi dengan teman. Nah, inilah 3 adab kita di dalam menuntut ilmu. Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ila Allah azza wa jalla? Ya Rasulullah, ayyul amali, amalan apa? Ahabbu ila Allah azza wa jalla, yang paling dicintai oleh Allah azza wa jalla. Rasulullah SAW menjawab, ada. Pertama kata Rasulullah, as-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Ini pada waktunya. Dalam riwayat yang sahih yang satu menyebutkan Rasulullah, amalan apa yang paling afdal? As-salatu ala awwali waqtiha. Salat yang kamu kerjakan di awal waktu. Salat di awal waktu. Lalu yang kedua, para sahabat bertanya, setelah sholat ya Rasulullah, apa lagi? Rasulullah menjawab, summa birrul walidain. Yang kedua setelah sholat, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Anishkurli wali walidaika, bersyukur kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tua. Nggak ada artinya engkau syukur kepada Allah tapi kamu durhaka kepada orang tua. Seorang tabi'in bernama Wais Al-Qarni tinggal di Yaman. Bahwasannya Wais Al-Qarni ini kalau bahasa sekarang para jamaah, anak semata wayang. Dia tinggal bersama bundanya. Ya. Wais Al-Qarni ini kepingin ketemu dengan Rasulullah di Makkah.
Lalu dia minta izin, wahai ibu, saya mohon izin bu. Saya mau ke Mekah, kepingin ketemu dengan Rasulullah. Diizinkan oleh ibunya, nak jalan. Begitu Wais Al-Qarni baru beberapa langkah keluar dari rumahnya berpikir, ya Allah ibu saya sudah tua. Kalau saya lanjutkan perjalanan ke Mekah, ada apa-apa kepada ibu saya, siapa yang jaga? Balik, nggak berani. Atau dibatalkan. 3 hari riwayat ini menyebutkan. Hari yang ketiga minta izin bu, saya mau ke Mekah. Tekad saya bulat. Saya mau ketemu Rasulullah. Silahkan nak, berangkat. Sampai di pertengahan jalan. Bingung lagi Wais Al-Qarni. Aduh gimana ini? Akhirnya apa dia putuskan. Sudahlah saya balik aja. Nggak jadi dia ke Mekah ketemu Rasulullah. Dia rawat ibunya. Sampai ibundanya Wais Al-Qarni ini wafat. Kumpulkan para sahabat. Di depan para sahabat Rasulullah. Ya, berkalam. Wahai Abu Bakar, Umar, Utsman, sahabat yang lain. Kalau suatu saat kamu pergi ke Yaman. Jangan sampai kamu nggak mampir di rumahnya Wais Al-Qarni. Para sahabat Abu Bakar heran. Umar, Utsman semuanya. Ya Rasulullah, apa kemuliaannya Wais Al-Qarni ini? Sehingga kalau kami ke Yaman, engkau suruh kami mampir ke rumahnya. Dia adalah salah satu tabi'in. Ya, yang namanya harum. Lantaran dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Makanya Rasulullah menyebutkan, ibumu, bapakmu, jannatuka, surga bagimu. Ibumu, bapakmu, naruka, neraka bagimu. Kok ibu bapak kita bisa menjadi surga, bisa menjadi neraka? Ketika engkau memuliakan ibu bapakmu, itu surga bagimu. Tapi ketika engkau ya meremehkan, ya menterlantarkan kedua orang tuamu, naruka, itu neraka bagimu. Pantas Rasulullah menyebutkan di dalam adab berbakti kepada kedua orang tua, setelah engkau sholat, bagus sholatmu, maka birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Para jamaah subhanallah ya, kita bisa begini para jamaah, mungkin doa kedua orang tua kita. Nah kita sebagai orang tua para jamaah juga, jangan sampai lupa menghadirkan putra putri kita dalam doa kita. Ya. Nah ini yang kedua, setelah sholat lalu berbakti kepada kedua orang tua. Summa ayyun. Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Summa al jihadu fi sabilillah. Amalan yang dicintai oleh Allah yang ketiga adalah jihad di jalan Allah. Jihad dengan dirinya, dengan nafsinya, dengan jiwanya, raganya, harta bendanya, dia rela. Kenapa? Karena ketika keluar dari lisan Rasulullah, jihad, harumnya surga sudah kecium. Wanginya surga sudah ada di rumah para sahabat. Sehingga semua ditinggal. Nah, kalau sekarang kita bilang jihad di Masjid Asy-Syuhada, jihadnya apa? Sholat berjamaah. Udah masih ngantuk-ngantuk kita. Ya. Nah jihad zaman sekarang para jamaah jihad. Makanya Rasulullah menyebutkan jihadun nafsi. Jihad melawan hawa nafsu. Baik, mungkin kita sedikit diskusi, ada yang kita tanyakan dari materi ini atau di luar materi juga nggak masalah para jamaah. Kami